Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Resmastari, NIM D1B1202998. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan spesimen. Di antaranya adalah spesimen darah dan spesimen feses. Untuk materi pertama, saya akan menjelaskan tentang spesimen darah. Darah merupakan cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus ataupun bakteri. Tujuan dilakukannya pemeriksaan spesimen darah yang pertama yaitu untuk mendeteksi penyakit, mengetahui fungsi organ, mendeteksi racun, obat atau zat tertentu, serta memeriksa kondisi kesehatan secara keseluruhan. Adapun persiapan yang harus disiapkan sebelum pengambilan sampel, yang pertama yaitu bacalah formulir permintaan pemeriksaan laboratorium dengan teliti, kemudian tentukan berapa banyak darah yang akan diambil. Siapkan botol atau tabung yang sesuai untuk masing-masing pemeriksaan. Kalau sampel darah akan dipakai untuk pemeriksaan laboratorium tertentu, perhatikan urutan-urutan langkah sewaktu pengambilan darah. Cuci tangan Anda dengan sabun dan air sebelum mengambil sampel darah. Mintalah pasien untuk duduk di samping meja yang dipakai sewaktu pengambilan darah. Letakkan lengan bawah pasien di atas meja dengan telapak tangan menghadap ke atas dan alasi sikunya dengan sebuah bantal kecil. Kalau pasien dalam posisi berbaring, luruskan lengannya dengan telapak tangan menghadap ke atas. Darah kapiler. Adapun pengambilan darah kapiler dilakukan dengan cara yang pertama, tusukkan lancet pada salah satu dari beberapa tempat berikut: jari tangan ketiga atau keempat, cuping telinga, tumit pada bayi. Sebelumnya, sterilkan dulu tempat tersebut dengan alkohol. 2. Darah harus menetes sendiri atau dengan sedikit diperas di tempat tersebut. Sekat tetesan darah yang pertama kali keluar dengan kertas saring. Tempelkan ujung tabung kapiler ke tetesan darah yang keluar, biarkan darah menetes. Darah vena. Untuk pengambilan darah vena dapat dilakukan dengan cara membalut lengan dengan pengikat lengan atau torniket. Tujuannya untuk memperlambat aliran darah dan menjadikan pembuluh darah vena lebih menonjol. Hal ini membuat proses pengambilan darah menjadi lebih mudah. Kedua, petugas medis mengidentifikasi letak pembuluh vena, lalu membersihkan area tersebut dengan alkohol. 3. Petugas medis mengambil darah menggunakan jarum. Bekas tusukan ditutup menggunakan plester. Adapun penanganan sampel untuk spesimen darah yaitu gunakan botol yang bersih, keringkan sebelum menambahkan antikoagulan. 2. Membolak-balikkan botol beberapa kali secara perlahan dan merata, jangan dikocok. Simpan botol berisi antikoagulan di tempat kering. Larutan garam dikalium EDTA dan natrium fluorida stabil pada suhu kamar, tetapi larutan trinatrium sitrat dan heparin harus disimpan di dalam kulkas. Selanjutnya yaitu penanganan sampel. Gunakan proporsi yang tepat. Gunakan botol dan tabung berskala atau tempelkan label yang batas atasnya sesuai dengan jumlah darah yang dibutuhkan. Untuk pengawetan sampel agar darah yang akan diperiksa jangan sampai membeku, dapat dipakai bermacam-macam antikoagulan, tetapi tidak semua macam antikoagulan dapat dipakai karena ada banyak berpengaruh terhadap bentuk eritrosit atau leukosit yang akan diperiksa morfologinya. Yang dapat dipakai ialah EDTA, heparin berdaya seperti antitrombin, natrium sitrat dalam larutan 3%, campuran amonium oksalat dan kalium oksalat. Untuk penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen darah,
yaitu diabetes mellitus. Diagnosis DM ditegakkan atas dasar pemeriksaan kadar glukosa darah. Pemeriksaan glukosa darah yang dianjurkan adalah pemeriksaan glukosa secara enzimatik dengan bahan plasma darah vena. Pemantauan hasil pengobatan dapat dilakukan dengan menggunakan pemeriksaan glukosa darah kapiler dengan glukometer. Obat diabetes mellitus. Untuk pengobatan obat DM dilakukan terapi farmakologis diberikan bersamaan dengan pengaturan makanan dan latihan jasmani atau gaya hidup sehat. Obat anti-hiperglikemia oral meliputi glibenclamid, metformin, dan acarbose. Sedangkan untuk obat anti-hiperglikemia suntik meliputi rapid-acting insulin, short-acting insulin, intermediate-acting insulin, long-acting insulin, serta ultra-long-acting insulin dan premexed insulin. Adapun faktor pencetus diabetes mellitus yaitu yang pertama kekurangan hormon insulin, resistensi insulin akibat overweight, dan bersifat menurun atau familial. Untuk keluhan yang biasa terjadi pada pasien diabetes mellitus yaitu yang pertama poliuria atau banyak berkemih, polidipsia atau banyak minum, polifagia atau banyak makan, serta badan menurun serta rasa letih. Untuk materi kedua, saya akan membahas tentang pemeriksaan spesimen feses. Feses adalah sisa hasil pencernaan dan absorpsi dari makanan yang kita makan yang dikeluarkan lewat anus dari saluran cerna. Pemeriksaan feses merupakan proses pemeriksaan yang dilakukan pada sampel feses atau tinja untuk mendiagnosis sejumlah penyakit pada sistem pencernaan. Kondisinya dapat mencangkup infeksi, parasit, virus, dan bakteri, serta penyerapan nutrisi yang buruk atau kanker. Macam-macam pemeriksaan feses. Yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopis, dilakukan dengan cara memeriksa kondisi feses secara kasat mata. Pemeriksaan feses secara makroskopis yaitu warna, bau, konsistensi, jumlah lendir, parasit makro, dan darah tampak. Yang kedua, pemeriksaan mikroskopis. Pemeriksaan feses secara mikroskopis menggunakan alat mikroskop untuk mengetahui adanya hal-hal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ada 3 parameter di dalam pemeriksaan mikroskopis feses. Yang pertama parasit mikro, telur dan jentik cacing protozoa. Yang kedua seluler, sel epitel, leukosit, dan makrofag eritrosit. Yang ketiga sisa makanan. Pemeriksaan darah samar mendeteksi darah dalam tinja yang tidak terlihat pada pemeriksaan baik secara makroskopis maupun mikroskopis, namun dapat terdeteksi melalui reaksi kimia. Tes ini paling sering digunakan pada pasien screening beberapa penyakit gastrointestinal, tumor jinak atau ganas. Pemeriksaan kultur feses. Tes tambahan feses yang lainnya adalah kultur feses. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai pertumbuhan bakteri yang tidak normal yang menyebabkan infeksi dari saluran pencernaan. Arti hasil tes kultur tinja. Dokter dapat membantu Anda untuk memahami hasil kultur tinja. Dokter juga dapat merekomendasikan langkah-langkah selanjutnya yang tepat yang mungkin termasuk perawatan atau pengujian lebih lanjut. Jika bakteri berbahaya ditemukan dalam tinja Anda, dokter mungkin akan meresepkan antibiotik atau perawatan lainnya. Jika tidak ada bakteri berbahaya yang ditemukan, gejala Anda mungkin disebabkan oleh penyebab lainnya. Dokter dapat memesan tes medis atau pemeriksaan lanjutan lainnya untuk mencari tanda-tanda sindrom iritasi. Adapun faktor pencetus sehingga dilakukannya pemeriksaan feses, yang pertama yaitu gangguan pencernaan seperti mual, muntah, perut kembung, nyeri atau kram perut, BAB berlendir, demam, serta diare. Yang kedua, alergi atau peradangan pada saluran pencernaan, misalnya alergi susu pada bayi. 3. Infeksi yang disebabkan oleh bakteri, jamur, parasit, atau virus yang menyerang saluran cerna termasuk skistosomiasis.
4. Pendarahan saluran cerna, penggunaan obat-obatan anti radang atau non-steroid. Mengidentifikasi penyakit. Mengidentifikasi penyakit hati, pankreas, atau saluran pencernaan. Dalam kondisi ini, dokter akan memeriksa enzim pada tinja pasien untuk memastikan normal atau tidaknya fungsi pankreas. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan pemeriksaan feses untuk membantu meningkatkan keakuratan hasil pemeriksaan. Di antaranya yaitu sebaiknya memberitahu dokter mengenai obat-obatan tertentu yang sedang digunakan, karena ada beberapa obat yang dapat mengubah hasil tes. Tidak melakukan foto ronsen dengan zat kontras karena dapat mengubah hasil atau mengkonfirmasi ulang dengan dokter. Sebaiknya hindari pemeriksaan feses jika sedang mengalami siklus menstruasi atau wasir. Jangan menggunakan sampel feses yang sudah terkena urin, jatuh, atau menyentuh dasar toilet. Feses yang telah terkontaminasi bisa mempengaruhi hasil. Pada kasus konstipasi, pasien diminta untuk mengumpulkan sampel kapan saja pasien bisa. Setelah mengumpulkan sampel yang pertama, klinisi akan memberikan obat pencahar agar pasien dapat buang air besar dan mengumpulkan sampel kedua. Pasien harus melaporkan jika ia mempunyai kesulitan untuk defekasi. Informasikan kepada dokter sebelumnya jika baru bepergian, terutama bepergian ke luar negeri, selama beberapa minggu atau bulan. Hal ini dikarenakan ada kemungkinan terkena penyakit travel diare. Nilai normal spesimen feses. Nilai normal spesimen feses yang pertama yaitu pemeriksaan makroskopis, jumlah 100-300 gram per hari dan air 70% dan 30% makanan, warna kuning kehijauan, bau indol asam butirat dan skatol, konsentrasi berbentuk agak lunak, lendir parasit makro, darah tampak tidak ada. Yang kedua, pemeriksaan mikroskopis. Parasit mikro, telur, jentik cacing, serta protozoa negatif tidak ada. Seluler, sel epitel, leukosit, dan makrofag sedikit. Eritrosit negatif tidak ada. Sisa makanan ada sebanyak 30% dari volume total. Yang ketiga, pemeriksaan darah samar. Nilai normal feses pada pemeriksaan darah samar adalah negatif. Ini artinya tidak ada darah samar di dalam feses. Selanjutnya yaitu cara pengambilan spesimen feses. Cara pengambilan spesimen feses dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menempatkan sesuatu pada toilet untuk menampung feses seperti wadah plastik atau kantong plastik. Yang kedua yaitu memastikan feses tidak menyentuh bagian dalam dari toilet. Jika menyentuh, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi bakteri yang bukan berasal dari feses Anda. Yang ketiga yaitu memasukkan feses ke dalam wadah. Tidak boleh menggunakan tangan melainkan sendok atau spatula khusus yang telah diberikan oleh petugas. Kemudian membuang sendok atau spatula setelah selesai digunakan. Yang keempat, tidak memenuhi wadah yang telah disediakan. Cukup mengambil sampel feses sebesar kacang. Diusahakan mengambil bagian yang mengandung darah, lendir, dan bertekstur encer. Dan selanjutnya, menghindari kontaminasi air kemih dengan feses. Bila perlu, buang air kecil terlebih dahulu sebelum pengambilan sampel feses dilakukan. Meletakkan wadah yang berisi feses ke dalam wadah plastik tertutup. Cuci tangan dengan sabun dan air serta siram sisa feses di dalam toilet. Memberikan sampel feses kepada petugas dan dapat menyimpan sampel feses ini di dalam kulkas maksimal 24 jam setelah pengambilan dilakukan. Adapun penanganan spesimen feses. Penanganan spesimen feses dilakukan dengan cara petugas laboratorium mempersiapkan wadah penampung feses berupa botol,
plastik berbentuk tabung bersih yang telah diberi identitas pasien berupa nama, tanggal lahir, dan jenis pemeriksaan pada botol plastik tersebut. Pasien diminta untuk menampung feses ke dalam botol plastik. Dan selanjutnya yaitu dalam waktu kurang dari 1 jam, feses harus sudah diperiksa di laboratorium. Jika dalam keadaan terpaksa pemeriksaan harus ditunda, maka sampel disimpan di dalam lemari es maksimal selama 24 jam. Jika akan memeriksa feses, maka dipilih bagian feses yang kemungkinan memberi kelainan, misalnya pada bagian feses yang bercampur dengan darah atau lendir. Dan setelah pemeriksaan selesai, sisa sampel feses dibuang ke tempat sampah medis. Selanjutnya yaitu pengawetan spesimen feses. Adapun pengawetan spesimen feses yaitu menggunakan sarung tangan dan memberi label pot dengan identitas pasien. Selanjutnya yaitu memberi tanda F pada bagian atas pot untuk pot yang fesesnya akan diawetkan dengan formalin dan beri tanda PF untuk pot yang fesesnya akan diawetkan dengan polivinil. Mengisi pot F dengan formalin 10% sampai pertengahan pot dan pot PF dengan pengawet PF sampai pertengahan pot. Dengan kayu aplikator atau spatula, ambil tinja kira-kira sebanyak 1 sendok teh, masukkan ke masing-masing pot yang sudah diisi dengan pengawet. Perbandingan antara pengawet dan tinja adalah kira-kira 1:1. Aduk sehingga tinja dan pengawetnya tercampur dengan baik. Menutup pot dengan rapat, gunakan selotip untuk mencegah kebocoran pada mulut pot. Selanjutnya, menuliskan pengantar dari spesimen ini meliputi nama, tanggal lahir, dan jenis kelamin, keluhan utama, dan tanggal pengiriman. Melepaskan sarung tangan dan buang ke tempat sampah medis serta mencuci tangan dengan sabun antiseptik. Adapun penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan spesimen feses yaitu diare dan gangguan empedu. Diare dan gangguan empedu umumnya merupakan feses yang berwarna kehijauan. Sebenarnya masih bisa dikatakan normal. Ini disebabkan karena terlalu banyak mengonsumsi sayuran, suplemen zat besi, ataupun makanan dan minuman dengan pewarna hijau. Namun, feses berwarna hijau juga bisa disebabkan oleh makanan yang terlalu cepat disalurkan ke usus besar. Hal tersebut terjadi karena adanya gangguan pada empedu, sehingga organ tersebut tidak sempat mencerna makanan dengan sempurna. Selain itu, feses berwarna hijau juga ditemukan pada orang yang sedang mengalami diare.